من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Marhaban bikum pada Majelis Mudzakarah Kitab Al-Fawaid karya Al-Maghfurlah Tuan Guru Haji Mustafa Umar Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meninggikan derajat beliau di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Kemarin kita sudah sampai membahas tentang hadis, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam At-Tirmizi di dalam kitab mereka. InsyaAllah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Fawaid. Masih berbicara tentang fadilah keutamaan daripada ilmu pengetahuan. Di sini Mami rahimahullah ta'ala menyampaikan hadis berikutnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam sunannya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, Fadlul alimi alal abidi kafadli ala adnakum. Sesungguhnya keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang yang ahli ibadah tapi tidak alim. Kafadli ala adnakum. Sebagaimana keutamaanku dibandingkan dengan orang yang paling rendah di antara kalian, maksudnya para sahabat. Teman-teman sekalian, di dalam hadis ini sekali lagi ditegaskan makna yang sudah disampaikan atau yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya Nabi SAW ingin menegaskan betapa tingginya manzilah, betapa tingginya keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para penuntut ilmu. Di dalam hadis ini sendiri, Rasulullah SAW menjadikan contoh, menjadikan analogi terhadap keutamaan yang akan diberikan atau derajat yang akan diberikan kepada para penuntut ilmu itu, kafadli, katanya Rasulullah SAW. Seakan-akan keutamaan yang diberikan kepadaku dibandingkan dengan keutamaan yang diberikan kepada kalian, wahai para sahabat. Tentunya, fadilah atau keutamaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW tidak bisa dibandingkan dengan keutamaan yang dimiliki oleh para sahabat. Tentunya keutamaan Rasulullah jauh lebih tinggi. Bahkan tidak ada bandingannya. Oleh karena itu makna ini teman-teman sekalian ditegaskan di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat orang-orang beriman. Jadi di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, Allah memuliakan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad karramna bani Adam." Sesungguhnya kami sudah memuliakan anak cucu Adam. Di antara umat manusia itu, Allah Subhanahu wa taala memuliakan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Di antara orang-orang yang beriman itu ada kelompok-kelompok khusus yang langsung diangkat, yang diberikan derajat yang lebih tinggi daripada orang beriman secara umum, yaitu mereka adalah para penuntut ilmu, para ahli ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu." Maksudnya apa? Di antara orang-orang sekalian manusia, Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang beriman. Walladhina utul ilma, dan di antara orang-orang beriman itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat, meninggikan derajat orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Baik, satu ketika teman-teman sekalian, Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik, ini Amirul Mukminin ketika itu, datang berkunjung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika itu satu-satunya yang diizinkan untuk berfatwa berkenaan dengan masalah haji untuk kaum muslimin adalah Al-Imam Atha Ibnu Abi Rabah. Al-Imam Atha Ibnu Abi Rabah ini teman-teman sekalian disebutkan adalah orang yang kurus krempeng. Terus beliau hitam.
Beliau itu mantan budak seorang wanita di Mekah ketika itu. Kemudian disebutkan mata beliau itu ada sakit satu, sebelah mata beliau. Ini kondisi atau keadaan dari Al-Imam Atha ibn Abi Rabah. Antum bayangkan ketika Sulaiman ibn Abdul Malik ini datang, Imam Atha berkata kepada dia, "Wahai Amirul Mukminin, apakah yang ingin kau tanyakan ini adalah hajatmu ataukah hajat kaum muslimin? Jika perkara yang ingin kau tanyakan ini adalah hajatmu, hajat kaum muslimin, maka silahkan engkau duluan." Kan orang ngantri itu nanya, masuk ke kemahnya Atha ibn Abi Rabah. Atha ibn Abi Rabah mengatakan, kalau ini berkenaan dengan hajat kaum muslimin, silahkan masuk. Akan tetapi jika ini berkenaan dengan hajatmu, maka silahkan ikut ngantri. Ini siapa? Ini presiden, teman-teman sekalian. Ini Amirul Mukminin ketika itu. Ketika datang gilirannya Sulaiman ibn Abdul Malik ini, dia datang dengan dua putranya. Imam Atha berdiri dan Sulaiman ibn Abdul Malik Imam Atha ini duduk dan Sulaiman ibn Abdul Malik ini berdiri. Bayangkan, berdiri, ini khalifah ini. Maka ketika sudah selesai tanya jawab, Khalifah Sulaiman ibn Abdul Malik berpesan kepada anak-anaknya mengatakan, "Ai bunayya, la tanaya fi talabil ilm." Maksudnya la taksala. Jangan sekali-kali sida malas menuntut ilmu. Fa inni lan ansa dhullana baina yaday hadzal 'abd al-aswad. Sungguh sampai kapanpun saya tidak akan pernah melupakan bagaimana rasa hina yang kita rasakan tatkala menghadap kepada hamba sahaya yang hitam itu. Ini menunjukkan bagaimana tingginya ilmu. Bahkan ilmu itu, bahkan khalifah sendiri, teman-teman sekalian, tidak berkutik di hadapan Imam Atha ibn Abi Rabah. Kenapa? Karena ada haibah ilm. Memang nasib yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menuntut ilmu adalah ar-rafa' fil manzilah, ketinggian pada derajat. Itu sudah janjinya Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala al-qail, di sini Imam rahimahullah taala mengutip sebuah syair. Syair ini kita dapat temukan di dalam I'anatut Talibin. Di sini dikatakan, huwal ilmul hadi ila sunani, huwal hisnu yunji min jami'i. Apa katanya? Sesungguhnya ilmu ini adalah al-hadi, merupakan penunjuk kita ila sunani, menuju sunnah-sunnah, ajaran-ajaran, contoh-contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Huwal hisnu, ilmu pengetahuan itu sendiri merupakan hisn. Ibaratkan sebuah al-hisn itu kalau orang perang, qol'ah, seperti qol'ah itu. Apa bahasa Indonesianya qol'ah? Benteng, adalah benteng. Yunji min jami'i, yang akan menyelamatkan kita dari seluruh mahalik, dari seluruh hal-hal yang dapat menjerumuskan kita kepada at-tahlukah, kepada kehancuran. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Sebab ketahuilah, satu saja orang faqih, dia paham ilmu fiqih, kemudian dia wara', dia menggabungkan antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Hukum hakam Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan halal dan haram dia kuasai. Kemudian dia mampu menjaga hatinya, sehingga dia bersifat, dia berperilaku wara'. Apa katanya? Asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid. Lebih ditakuti oleh syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Ini menunjukkan betapa fadilah, betapa keutamaan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang senantiasa menuntut ilmu. Di sini teman-teman sekalian, Al-Imam Ibnul Qayyim menceritakan sebuah kisah. Bahwasanya syaitan itu berkata kepada iblis. Ya, ada seorang alim yang meninggal dunia. Maka iblis itu teman-teman sekalian sangat bahagia dengan kematian seorang alim itu. Ini kisah dari Al-Imam Al-Muzani, diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas.
Inna syayatina qalu li iblis. Sesungguhnya syaitan itu berkata kepada iblis, Ya sayyidana, ma lana naraka tafrah bimautil alim, ma la tafrah bimautil abid. Kami kok lihat Side kalau ada orang alim mati, Side sangat gembira. Sementara kalau ahli ibadah biasa-biasa saja. Wal alimu la nusibu minhu wal abidu nusibu minhu, katanya. Sementara orang alim itu kita tidak apa-apakan, kita tidak pernah berurusan dengan mereka. Sementara kalau ahli ibadah, merekalah teman kita berurusan. Qala intaliqu, coba ikuti saya. Maka mereka mendatangi ahli ibadah. Maka mereka bertanya kepada ahli ibadah itu, Inna nuridu an nas'alaka. Wahai ahli ibadah, kami ingin bertanya kepadamu. Hal yaqdiru rabbaka an yaj'ala ad-dunya fi jawfi baydah? Apakah Tuhanmu mampu untuk menjadikan dunia ini seluruhnya, teman-teman sekalian, seluruhnya berada di dalam cangkang telur? Bisa atau enggak? Iblis nanya kepada ahli ibadah, bisa enggak Allah Subhanahu wa taala menjadikan dunia ini di dalam cangkang telur? Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh ahli ibadah ini. Faqala la adri. Saya enggak tahu, katanya. Saya enggak tahu bisa atau enggak. Faqala atarawnahu kafara fi sa'ah. Apa katanya iblis kepada syaitan? Coba kamu lihat. Dalam sekejap saja dia kufur kepada Tuhan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala bukan Tuhan yang maha mampu. Paham kalian? Itu adalah orang yang senantiasa beribadah. Tapi tatkala mereka bertanya kepada alim, wahai seorang yang alim, mampukah Tuhanmu menjadikan dunia ini seluruhnya berada pada cangkang telur? Na'am. Ya. Iblis dan syaitan bertanya, kaifa? Bagaimana? Orang alim itu bertanya, kun fayakun. Cukup Allah katakan kun, maka fayakun. Faqala, maka iblis berkata kepada syaitan, atarawna dzalik la ya'du nafsahu wa hadza yufsidu alayya aliman katsiran. Apa katanya? Coba kamu lihat itu. Bagaimana jawabannya begitu baik. Seandainya masalah-masalah ini dia sebarluaskan kepada orang-orang. Semakin banyak orang yang alim, semakin banyak orang yang mengetahui Tuhan dengan sebenar-benarnya pengetahuan, maka semakin sulit orang kita goda, kita sesatkan. Itu katanya iblis. Oleh karena itu di syair ini dikatakan apa? Katanya fa inna faqihan wahidan mutawarri'an ashaddu 'ala syaitani min alfi abidin. Ya. Wa min al-ahadits ma yadullu 'ala anna ta'allum al-ilmi wa ta'limihi afdal min adz-dzikr. Di sini Mami rahimahullahu taala ingin mengutipkan untuk kita hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya ta'allum, mengajarkan ilmu, antum-antum, kita-kita yang bermuzakarah ini lebih afdal daripada berzikir. Menghabiskan waktu berzikir, berkholwah di dalam kamar misalnya, tidak pergi ke majelis-majelis ilmu, tidak pergi bertalaqi, cuman diam di rumah saja. Dia mengira, dia menyangka dengan berzikir itu lebih afdal. Tidak. Belajar dan mengajarkan itu jauh lebih afdal daripada berzikir. Karena sekali lagi, berzikir itu ibadah yang qasirah. Orang yang berzikir saja yang akan soleh. Seandainya dia jadi wali, ya dia doang yang jadi wali. Akan tetapi dengan ilmu ini kita bisa memberikan hidayah kepada banyak orang. Ilmu itu manfaatnya akan dirasakan oleh banyak orang, teman-teman sekalian. Bal, wa min sa'iri ta'at wal ibadat. Bahkan bukan sekedar zikir saja, melainkan menuntut ilmu itu lebih baik daripada seluruh ibadat dan ketaatan. Tentunya ini ketaatan yang hukumnya sunnah. Adapun ketaatan yang hukumnya fardu ya tergantung. Kalau waktunya sholat, ya sholat yang lebih baik. Baik. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ini asar dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, tadarusul ilmi sa'atan minal laili khairun min ihya'ihi bighairi. Sungguh bermuzakarah, saling mengingatkan
ilmu 1 jam saja, atau sedikit atau sebentar saja pada malam hari, itu lebih baik daripada menghidupkan malam itu seluruhnya dengan ibadah-ibadah yang lain. Misal daripada Isya ini antum tidur sebentar, kemudian bangun, kemudian tahajud sampai subuh, baca Al-Quran sampai subuh, sungguh bermuzakarah, belajar ataupun mengajarkan ilmu itu lebih baik untuk menghidupkan malam itu daripada ibadah-ibadah itu seluruh. Wa minha, di antaranya ada sebuah asar. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Mujirmi di dalam Tuhfatul Habib. Disebutkan, man kharaja li talabi ilmin kana kal mujahid. Siapapun mereka yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka sungguh keluarnya itu terhitung seakan-akan dia itu pergi berjihad. Fa in mata syahidan. Kalau dia meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia meninggal dalam keadaan atau terhitung atau tergolong sebagai orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Wa in ada bi ajrin wa ghanimah. Tapi kalau dia pulang, dia masih hidup, balik ke kampungnya, maka dia pulang bi ajrin. Sudahlah dapat pahala plus juga mendapatkan ghanimah. Kalau ghanimah konteksnya dalam peperangan itu adalah harta rampasan perang. Akan tetapi kalau ghanimah yang dimaksudkan oleh para penuntut ilmu adalah ilmu yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang sekitar kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muallimul khairi idza mata yabki alaihi tayrus sama'i wa dawabbul ard. Seorang ahli ilmu, kalau dia meninggal dunia, maka akan menangis. Menangisi kematiannya itu tayrus sama, burung-burung yang ada di langit, wa dawabbul ard, dan seluruh hewan melata yang hidup di atas muka bumi. Bayangkan, orang alim itu bukan cuma kita yang menangisi kepergian para ulama kita, akan tetapi burung-burung yang ada di langit, hewan-hewan melata yang hidup di atas muka bumi ini seluruhnya menangisi kepergian mereka. Menangisi kepergian mereka. Kemarin teman-teman sekalian, kita menyaksikan salah seorang alim, ulama yang begitu besar di negeri Kinanah ini. Salah seorang alim Al-Azhar Asy-Syarif, Maulana Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim, yang mana beliau itu merupakan salah seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mensyarah, untuk menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari. Itu full satu masjid itu. Beritanya di sana sini, yang mendoakan beliau itu ribuan orang. Bayangkan bagaimana kehilangannya umat tatkala ada seorang alim yang wafat. Rasa itu, perasaan sedih itu, perasaan kehilangan itu bukan cuma terbatas pada manusia saja. Akan tetapi itu dirasakan oleh hewan. Itu dirasakan oleh makhluk hidup. Bahkan tempatnya sering sujud itu akan menangis. Karena nggak ada lagi yang sujud di sana. Bahkan catatan amal solehnya, buku catatan amal solehnya juga akan menangis. Karena sudah terputus amal solehnya yang akan dikirimkan oleh dia. Akan tetapi tentunya teman-teman sekalian, di dalam Islam ada beberapa amal yang tatkala kita wafat, amal tersebut masih akan terus mengalir pahalanya kepada kita. Di antaranya adalah ilmu jariyah. Bayangkan kalau kita belajar di Al-Azhar dengan rajin. Pulang nanti ngajar di pondok atau buat pondok. Masing-masing punya 100 santri saja. Terus sudah selesai 100 itu saja. Yang 100 itu masing-masing punya 10 santri saja. Sudah ada 1000 orang. Masing-masing dari 1000 santri itu punya lagi pondok, punya lagi. Itu ilmunya sampai hari kiamat akan mengalir kepada kita. Bayangkan. Kita sudah dikubur, sudah santuy, tapi saldo pahalanya masih dikirimkan, masih mengalir. Ya. Tentunya teman-teman sekalian, saya sudah sebutkan alasannya kemarin kenapa seluruh makhluk itu menangis setelah orang alim hidup. Adapun kalau para penuntut ilmu, kita ini jelas. Karena kita belajar kepada para masyayikh kita. Karena kita terbiasa hidup itu melihat wajah-wajah mereka.
Karena terkadang masalah-masalah yang ada, yang kita rasakan, itu akan tenang, akan adem rasanya ketika melihat wajah-wajah daripada masyayikh kita. Sehingga, tatkala mereka wafat, terkadang kita membayangkan, sudah tidak akan melihat mereka lagi, tentunya kita akan bersedih. Akan tetapi kalau hewan-hewan itu ada, sudah lihat hewan-hewan talaki kan, enggak kan? Lantas dari mana mereka mendapatkan manfaat? Karena teman-teman sekalian, Islam itu adalah agama yang memperhatikan hak-hak makhluk hidup. Bukan hanya manusia saja. Di dalam Islam itu ada satu bab yang khusus membahas tentang hak-hak pohon. Ada satu bab yang khusus membahas hak-hak hewan. Maka yang bertugas untuk menjelaskan hak-hak hewan, hak-hak pohon, hak-hak makhluk hidup itu kepada sekalian manusia adalah orang-orang alim. Adalah orang-orang ahli ilmu. Maka tatkala mereka wafat, wajarlah ya semesta alam itu akan turut berduka cita, akan turut menangis, mengingat jasa para ulama atas mereka. Baik, teman-teman sekalian, insyaallah pada kajian berikutnya kita akan kaji hadis-hadis ini. Ya, atau kita lanjutkan satu hadis saja supaya selesai kita halaman ini, supaya pertemuan berikutnya kita masuk halaman berikutnya. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitabnya Tanbihul Ghafil. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yanzura ila utaqa'illahi minan nar." Siapapun yang ingin melihat orang-orang yang sudah Allah bebaskan dari pedihnya azab neraka kelak, falyanzur ilal muta'allimin. Maka hendaknya mereka melihat kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ini yang dibahas bukan orang alim, tapi muta'allim, mereka yang masih dalam proses menuntut ilmu. Fawalladzi nafsi biyadi. Maka demi Tuhan yang menggenggam jiwaku, ma min muta'allimin yas'a ila babil alim. Tidaklah ada seorang muta'allim, pelajar, yang keluar dari rumahnya menuju pintu guru-guru mereka, orang-orang alim, illa kataballahu lahu bikulli qadamin ibadata sanah. Kecuali Allah SWT akan mencatatkan kepada dia pahala, setiap langkahnya itu terhitung sebagai pahala. Dia akan mendapatkan pahala seakan-akan dia beribadah 1 tahun. Wa bana lahu bikulli qadamin madinatan fil jannah. Bahkan Allah akan membangunkan untuknya di setiap langkahnya itu satu kota, satu kerajaan di surga. Wa yamshi 'alal ardi wal ardi tastaghfiru lahum. Dan dia berjalan di atas muka bumi ini, sementara muka bumi itu senantiasa beristighfar untuk dia. Wa yumsi wa yusbih maghfuran lah. Dan setiap sore harinya, ataupun dia bangun di pagi hari, dia bangun dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tashhadul malaikatu lahu bi annahu min utaqa'illahi minan nar. Dan sungguh para malaikat bersaksi bahwasanya ia termasuk orang-orang yang akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada pedihnya siksa api neraka. Bayangkan, ini hadis sangat-sangat jelas. Tidak perlu disyarah lagi betapa keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para penuntut ilmu. Pesan saya, teman-teman sekalian, untuk kita semua. Kita yang masih di Al-Azhar Asy-Syarif ini, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sekarang tempat talaqi di Al-Azhar itu bukan cuma sekitaran Darrosah saja. Di Sabi juga sudah banyak tempat-tempat talaqi. Di Sabi itu. Ada di Bait Pahang. Pokoknya banyak di Sabi, di awal Sabi. Ya, di dekat NB. Banyak. Dan jangan males-males talaqi ke sana. Ngaji fiqih, ngaji nahwu, ngaji sorof, ngaji ilmu balaghah, ngaji mantik, ngaji akidah. Kenapa? Jangan dipikir, wah jauh banget. Loh, makin jauh makin bagus. Makin banyak langkahnya jadinya kan. Nah, nanti ada yang nanya, gimana kalau kita pakai Grab? Kan nggak ada langkahnya. Nah, tetap dihitung. Nah, tetap dihitung seakan-akan kita melangkah. Jangan malas-malas bertalaqi. Fahimtum insyaallah. Barangkali ini saja dulu ya kajian singkat kita Al-Fawaid pada malam hari ini. Sedikit-sedikit lama-lama akan jadi bukit. Aywah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
memberikan kepada kita keberkahan ilmu, menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengamalkan segala kebaikan yang kita dengarkan pada majelis malam ini. Allahumma amin. Kita tutup majelis kita dengan sama-sama melafazkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.